Terkadang ketika seseorang hadir ke majelis dan di majelis itu dibakar kayu gahru atau bukhur, terkadang orang heran, dari mana ini berasal? Sesungguhnya bukhur ini termasuk wewangian dari sejak dahulu kala. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga menggunakan bukhur, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang kita tahu Abdullah bin Umar adalah orang yang paling mengikuti Rasulullah SAW. Ibnu Umar diriwayatkan karena istajmara Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bil uluwah ghairu mutrah au bikafur yatrahu ma'al uluwah thumma qala hakadha kana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Umar ketika itu membakar kayu bukhur ya, yang asli tanpa ada campurannya atau terkadang dicampuri dengan kafur, kemudian beliau mengatakan beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan bukhur. Begitu juga Abdullah bin Zubair ini selalu membukhuri Ka'bah. Beliau setiap hari membukhuri Ka'bah, dan kalau seandainya hari Jumat maka ditambah 2 kali lipat, yang katanya Sayyidah Aisyah ini termasuk daripada wa tahhir baitiya, dan sucikanlah rumahku kata Allah Subhanahu wa taala, dan mewangikannya ini termasuk bentuk mensucikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Siti Aisyah mengatakan, sesungguhnya aku lebih suka untuk mewangikan rumah Allah Subhanahu wa taala daripada aku menambahinya dengan emas dan perak, dari saking sunnahnya untuk mensucikan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menggunakan bukhur sampai sekarang. Mereka di Mekah juga mewangikan Ka'bah dengan bukhur. Dan yang pertama kali membukhuri Ka'bah adalah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diriwayatkan di dalam kitab I'anul Talibin bahwasanya ketika Sayyidina Adam turun, maka Sayyidina Adam itu membawa 5 perkara, salah satunya adalah udul bukhur ya, ud kayu gahru yang digunakan untuk mewangikan, yang itu termasuk daripada surga. Sehingga orang-orang yang pertama kali masuk surga adalah orang-orang yang wajahnya seperti nur, dan salah satu sifat mereka adalah wa majamiruhum bil uluwah, dan bukhur mereka dengan uluwah, yaitu dengan kayu gahru yang asli. Sehingga kalau seandainya kita ini menggunakan kayu gahru, maka menyerupai Nabi Muhammad SAW. Begitu juga menyerupai orang-orang yang pertama yang masuk surga, sehingga mereka itu memakai bukhur bahkan nanti sampai di surga. Sehingga bukhur ini termasuk sunnah karena termasuk mewangian, dan juga disunnahkan menggunakan bukhur atau mewangian di Yaumul Idain, hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Begitu juga di hari Jumat, begitu juga ketika kita hadir majlisul ilm, ketika kita majlis zikir, atau ketika seorang suami hendak berhubungan dengan istrinya, maka disunnahkan untuk memakai wangi-wangian. Bahkan ketika memandikan jenazah pun kita disunnahkan untuk menggunakan bukhur. Kenapa? Supaya bau yang terkadang keluar daripada mayit itu tertutup dengan kayu gahru atau tertutup dengan aroma gahru. Lihat bagaimana Islam menyempurnakan atau menutup aib meskipun seseorang itu sudah meninggal. Sehingga bahkan ada yang mengatakan bahwasanya disunnahkan untuk membakar gahru ketika jenazah itu hadir. Ketika sudah jadi jenazah, maka disunahkan untuk membakar kayu gahru, supaya kalau seandainya keluar daripada kotoran atau daripada aroma yang tidak sedap, tertutup dengan bau bukhur ini. Akan tetapi dimakruhkan seseorang itu membawa bukhur ketika membawa jenazah. Jadi ketika sudah mau dibawa, maka letakkan bukhur, jangan ikut dibawa dengan jenazah, karena itu termasuk makruh. Bahkan para ulama, para sahabat, mereka sampai mewasiatkan untuk tidak membawa bukhur atau tidak membawa api ketika mengusung jenazahnya. Salah satunya adalah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka hendaknya seseorang itu memakai wangi-wangian, terlebih lagi ketika majlis zikir, terlebih lagi ketika tempat-tempat yang baik. Terlebih lagi kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah apa yang digunakan oleh penduduk surga insyaallah.